Bagian dari akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik adalah sebuah disiplin ilmu yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelaporan keuangan entitas sektor publik, termasuk pemerintah, lembaga-lembaga publik, dan badan usaha milik negara. Nah, adapun beberapa karakteristik utama akuntansi sektor publik yang membedakan dari akuntansi sektor swasta, yaitu meliputi yang pertama, tujuan publik. Akuntansi sektor publik memiliki tujuan utama untuk memenuhi kepentingan masyarakat umum, bukan pemilik atau investor. Yang kedua ada transparansi. Pemerintah dan entitas sektor publik harus memenuhi prinsip transparansi dalam pelaporan keuangannya. Ini mencakup keterbukaan dalam penyediaan informasi keuangan kepada publik. Selanjutnya ada pengaturan dan standar. Akuntansi sektor publik sering kali diatur oleh aturan dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah atau badan pengatur seperti International Public Sector Accounting Standard. Selanjutnya ada keterbatasan keuntungan finansial. Entitas sektor publik biasanya tidak memiliki tujuan untuk memaksimalkan laba, seperti yang sering terjadi dalam bisnis swasta. Yang terakhir ada sumber dana yang beragam. Akuntansi sektor publik mengelola berbagai sumber dana, termasuk pajak, pinjaman, dan hibah. Nah, berikut ini adalah karakteristik dari akuntansi sektor publik, yaitu yang pertama bersifat relevan. Nah, laporan keuangan pada akuntansi sektor publik harus bersifat relevan. Yang dimaksud dengan relevan di sini adalah berisi informasi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan serta mengevaluasi peristiwa di masa lalu dan masa mendatang. Yang kedua yaitu handal. Nah, laporan keuangan pada akuntansi sektor publik ini memiliki informasi yang bermanfaat untuk menjadi bahan pertimbangan dengan laporan keuangan sebelumnya. Yang ketiga yaitu mudah dipahami. Laporan keuangan akuntansi sektor publik memiliki karakteristik informasi yang dapat dengan mudah dipahami oleh semua pihak, baik pihak internal maupun eksternal. Akuntansi sektor publik sangat berbeda dengan akuntansi sektor swasta. Perbedaan ini dilihat dari jenis instansi atau lembaga yang menerapkan sistem akuntansi ini. Nah, akuntansi sektor publik ini lebih berkaitan dengan instansi atau lembaga pemerintah. Beberapa komponen yang berpengaruh pada organisasi sektor publik. Yang pertama ekonomi. Ada tingkat inflasi, nilai kurs atau nilai tukar mata uang, tenaga kerja produktif, tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita, dan terakhir infrastruktur atau sarana prasarana. Yang kedua kultural. Ada nilai masyarakat, keragaman suku ras agama budaya, sejarah atau historis, tingkat pendidikan, kondisi sosiologi masyarakat, dan terakhir karakteristik masyarakat dari berbagai daerah. Yang ketiga politik, ada legitimasi hukum pemerintah, tipe-tipe pemerintah yang sedang berkuasa, ideologi atau dasar yang dianut, jaringan internasional, hubungan antar negara dengan warga negaranya, hubungan antar lembaga, dan terakhir demografis, tingkat pertumbuhan penduduk, ada migrasi, transmigrasi, dan imigrasi, kesehatan masyarakat, penyebaran usia penduduk, dan angka harapan hidup. Beberapa tujuan akuntansi publik. Yang pertama, memberikan informasi mengenai sumber, alokasi, serta penggunaan sumber daya keuangan. Yang kedua, menyediakan informasi yang berkaitan dengan kecukupan penerimaan periode berjalan sebagai pembiayaan semua pengeluaran. Yang ketiga, menginformasikan jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan untuk kegiatan entitas, pembuatan laporan sekaligus hasilnya yang sesuai. Dan yang terakhir, menginformasikan posisi keuangan sesuai dengan kondisi entitas, pembuatan laporan sesuai dengan sumber penerimaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Ada jenis-jenis akuntansi sektor publik. Yang pertama, akuntansi pemerintah atau governmental accounting. Menggunakan data akuntansi sebagai informasi yang berkaitan dengan berbagai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah yang diberikan kepada pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, dan masyarakat di dalamnya.
Yang kedua, akuntansi sosial atau social accounting merupakan bidang akuntansi yang mencatat peristiwa ekonomi pada organisasi non-profit dan nirlaba yang dijalankan khusus untuk lembaga makro seperti partai politik, masjid, dan berbagai lembaga masyarakat lainnya. Ruang lingkup akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik dibentuk karena munculnya berbagai faktor-faktor pendukung yang membantu proses pembentukannya. Sistem pemerintahan parlementer yang diterapkan di Indonesia menjadi faktor yang pertama. Maka dari itu muncullah sistem akuntansi sektor publik yang penerapannya berada di bawah pengaruh lembaga-lembaga eksekutif dan legislatif dalam kondisi check dan balance. Faktor yang kedua adalah sumber daya yang secara tidak langsung berkaitan dengan hasilnya. Dan faktor terakhir berpengaruh adalah kondisi politik negara yang menimbulkan negosiasi di antara lembaga pemerintah dan legislatif. Akuntansi sektor publik telah terbukti memiliki peranan yang penting dalam sistem pemerintahan dan menjadi tulang punggung perekonomian negara. Apabila terjadi pembatasan pembahasan akuntansi sektor publik dalam pemerintahan, akan berdampak pada kekosongan pengaturan praktik-praktik akuntansi di sektor itu sendiri. Ruang lingkup pada akuntansi sektor publik lebih luas jika dibandingkan dengan sektor swasta. Bidang ilmu akuntansi sektor publik melingkupi ruang yang luas demi kepentingan bersama. Akuntansi sektor publik melingkupi perencanaan keuangan dan pembangunan, sistem pengawasan dan pemeriksaan, implikasi keuangan sesuai dengan kebijakan pemerintah. Selain itu, akuntansi sektor publik mempunyai ruang lingkup lembaga-lembaga yang tinggi serta departemen di bawahnya, pemerintah daerah, yayasan, partai politik, perguruan tinggi, dan organisasi-organisasi lainnya. Namun, organisasi sektor publik sangat dibatasi hanya untuk organisasi yang menggunakan dana masyarakat. Maka dari itu, akuntansi sektor publik hanya mencakup bidang utama sebagai berikut, yaitu yang pertama akuntansi pemerintah pusat, akuntansi pemerintah daerah, akuntansi partai politik, akuntansi LSM, akuntansi yayasan, akuntansi pendidikan, akuntansi kesehatan, akuntansi tempat peribadatan, dan karakteristik akuntansi sektor publik. Pada akuntansi sektor publik ini sangat berkaitan erat perihal pertanggungjawaban atas sumber dana yang digunakan. Oleh karena itu, pada bidang ini tentunya membutuhkan orang-orang yang memiliki kualifikasi, kompetensi, kejujuran, serta rasa tanggung jawab dalam pelaksanaannya. Karena lulusan pada program ini nantinya akan diarahkan untuk berkarir di sektor publik baik di kantor pemerintah sebagai PNS maupun non-PNS. Profesi yang dapat digeluti oleh lulusan akuntansi sektor publik ini diantaranya adalah staf akuntan sektor publik, auditor sektor publik, manajemen pengadaan barang dan jasa pemerintah, staf pajak departemen akuntansi sektor publik, dan staf pajak departemen akuntansi. Selain itu, dengan adanya akuntansi sektor publik juga semakin mewujudkan karakteristik good governance. Karakteristik tersebut diantaranya adalah transparansi, yaitu karakter yang terbentuk karena adanya kebebasan dalam memperoleh informasi, dan participation, yaitu karakter yang terbentuk karena adanya kebebasan dalam bersosialisasi, berbicara, dan berpartisipasi secara konstruktif. Ada juga accountability, yaitu karakter yang terwujud karena rasa tanggung jawab dan rasa nyata terhadap publik. Selanjutnya, perbedaan akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor swasta. Untuk yang pertama, tujuan organisasi. Untuk sektor publik, bukan hanya meraih keuntungan semata-mata, melainkan untuk pelayanan publik sebaik mungkin. Sementara untuk sektor swasta, dalam pencapaian laba atau profit, diraih secara maksimum. Yang kedua, sumber pembiayaan. Untuk sektor publik, dana berasal dari pajak, retribusi, utang, obligasi pemerintah, laba BUMN, penjualan aset negara, dan lain-lain. Sedangkan untuk sektor swasta berasal dari modal sendiri, laba ditahan, penjualan aktiva, serta pembiayaan eksternal yang meliputi utang bank, obligasi, serta penerbitan saham. Untuk yang selanjutnya adalah pertanggungjawaban. Untuk sektor publik bertanggung jawab kepada masyarakat karena sumber dana yang berasal dari masyarakat. Sedangkan untuk sektor swasta bertanggung jawab kepada pemilik perusahaan atas pemegang saham dan atau kreditor atas dana yang diberikan. Untuk yang selanjutnya, struktur organisasi. Untuk sektor publik bersifat birokratis, kaku, dan hierarki, sementara sektor swasta lebih bersifat secara fleksibel. Untuk selanjutnya, karakteristik anggaran dan stakeholder.
Untuk sektor publik dipublikasikan secara terbuka untuk didiskusikan kepada masyarakat. Bagi pemerintah, anggaran bukanlah menjadi suatu rahasia lagi yang harus ditutupi. Sedangkan untuk sektor swasta lebih bersifat tertutup dan sudah menjadi rahasia perusahaan. Untuk yang terakhir adalah sistem akuntansi. Untuk sektor swasta menerapkan akuntansi berbasis akrual, sedangkan untuk sektor publik masih menggunakan sistem akuntansi berbasis kas menuju akrual. Yang terakhir adalah kesimpulan. Akuntansi sektor publik sering diartikan sebagai proses pengumpulan, pengaklasifikasian, dan pelaporan pengelolaan keuangan bagi lembaga publik. Laporan ini akan digunakan sebagai informasi yang akan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. Tentu saja laporan ini pengelolaan ini nantinya akan membantu proses pengambilan keputusan yang tepat, cepat, dan efisien.